وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Sa'diah, dan juga yang sangat saya muliakan keluarga besar almarhum Bapak Saharman dan Ibu Asdiana Bakar, dan juga yang saya muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para guru-guru saya, dan juga yang kita muliakan pengantin laki-laki, mempelai laki-laki dan mempelai wanita, Abang Riko dan Mpok Seni. Dan kita mendoakan agar kedua mempelai dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan saleh dan salehah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya memberikan nasihat perkawinan untuk Bapak Ibu yang sudah lama menikah, ya, orang tua kita, guru-guru kita semua, itu ibarat mengajarkan ikan berenang. Kalau bahasa Betawinya itu ikan berendam, ya, ikan nyemplung, sama aja mengajarkan ikan berenang. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat buat saya pribadi dan terkhusus kedua mempelai, Bang Riko dan Kok Seni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari COVID-19 dan disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para alim ulama, Bang Riko dan Kok Seni, kalau kita sudah menikah, yang pertama adalah kita harus semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus semakin taat kepada Allah. Kalau sudah menikah, bertambah pula keimanan kita menjadi setengah. Kemudian sisanya dari setengah atau 50% lagi kita isi dengan ketaatan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sendiri mungkin masih banyak godaannya, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Pada saat sudah menikah, semakin terjaga pandangannya, hatinya, telinganya, gerak langkahnya, maka jadikanlah pernikahan ini semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin sempurna kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kehidupan kita di dunia ini. Semakin tinggi kita, semakin tumbuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
suami dan istri Bang Riko dan Pak Seni ini harus memahami hak dan kewajibannya. Hak sebagai seorang suami ya, mendapatkan layanan yang terbaik dari seorang istri. Ikan sepat, ikan gabus. Ini acara lebih cepat, lebih bagus. Ini udah gak sabar nih Bang Riko nih ya. Bawaannya mau pulang aja nih, sabar, bentar lagi ya. Insya Allah kan kita sampai subuh nih besok nih ya. Ya sabar dulu ya. Jadi kita mengetahui hak dan kewajiban kita. Haknya mendapatkan layanan yang terbaik dari seorang istri. Kemudian kewajiban kita, laki-laki harus memenuhi sandang pangan papannya seorang istri. Kemudian kita sebagai suami harus menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang membimbing di dunia sampai dengan akhirat. Jadi Bang Riko ini harus fokus, harus menjaga istrinya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari amanah mertua kita ini. Diberikannya untuk kita. Bayangkan mertua kita ini ataupun keluarga yang mewakili, yang dirawatnya itu dari kecil, bahkan di dalam rahim, di dalam perut, sampai besar, dididik dan diberikan hartanya yang paling berharga untuk Bang Riko. Maka amanah ini jangan sekali-kali disia-siakan. Jaga dia, rawat dia, bimbing dia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi wanita juga harus memahami hak dan kewajiban istri, harus melayani suami, harus taat kepada suami. Pintu surganya ada di suami. Jadi ada hal yang bisa membuatkan kita masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, ini ibu-ibu pada mau masuk surga nggak, Bu? Sudah pada kelaparan kayaknya nih. Ibu-ibu mau masuk surga nggak, Bu? Syaratnya gampang. Syaratnya satu, ikhlas. Yang penting ikhlas. Suaminya nikah lagi, jangan Bu ya. Jadi syaratnya gampang bagi ibu-ibu nih, atau istri yang baru saja menikah. Yang pertama, penuhi kewajiban. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Ini bagi istri nih, jaga sholat 5 waktu. Jangan laki-laki aja yang taat sholatnya, tapi istri juga harus taat pada saat azan, qomat dan sebagainya. Jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, bagi istri adalah melakukan wajib puasa Ramadan. Insya Allah kita setengah bulan lagi sampai Ramadan, wajib melakukan ibadah puasa Ramadan. Ketiga, jaga diri, kehormatan keluarga dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah taat kepada suami dalam kebaikan, bukan kemaksiatan dan dosa. Pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah wanita yang saleh. Perhiasan dunia, sebagaimana Kiai tadi menyampaikan, dunia mata, dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah yang dipandang enak. Ya, bukan tetangga kita ya. Rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita. Jangan-jangan benar ya. Jangan-jangan benar. Jadi pada saat istri dipandang itu menyejukkan, membahagiakan, membuat suami senang, bahagianya luar biasa. Makanya pada saat kita keluar rumah, jaga terbaik bagi seorang istri adalah menjaga, menutup auratnya semaksimal mungkin yang bisa ditutup. Kemudian kalau di hadapan suami, di rumah, di kamar, sebuka-bukanya. Ini bagi-bagi bapak-bapak ibu-ibu yang udah paham ya, orang tua kita. Jadi layani suami dengan maksimal. Kemudian tidak menyelisihi hartanya, membuat sakit suami ya. Itu menjadi istri yang salehah. Jadi pintu surga kita ada di suami kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama semakin kita taat kepada Allah, yang kedua harus paham betul hak dan kewajiban kita sebagai suami istri. Kemudian harus sabar. Kita masih awal-awal masih senang bahagia, entar datang ujian.
Makanya doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Berkah dalam senang, berkah juga dalam susah. Nanti ada aja godaannya. Dulu Umar bin Khattab sabar menghadapi istrinya. Kenapa? Bukan dia takut, tapi istrinya yang mengurusinya, urusan dapur, sumur, kasur dan sebagainya. Makanya dia sabar. Kemudian Asma binti Abu Bakar juga dibilang oleh bapaknya, sabarlah engkau menghadapi Zubair bin Awam. Kenapa? Karena dia calon penghuni surga. Jadi suami istri harus sabar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi suami dan istri sekarang orang tuanya jadi 4. Kalau sudah almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan orang tua kita, mertua kita yang sudah wafat, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang melanjutkan lagi abang kita, om kita, paman kita, tante kita yang melanjutkan perjuangan orang tua kita, maka dia sebagai orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Maka harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menyakiti orang tua, bahagiakan dia. Dimanapun posisi kita, sebagai orang tua yang teladan, sebagai anak-anak yang terbaik, jadi cucu-cucu yang terbaik yang membawa keluarganya bahagia dunia dan akhirat. Bahagiakan orang tua kita. Doakan, jangan pernah berhenti bagi yang sudah wafat. Kemudian apalagi mertua kita, ya, ini luar biasa. Barang harganya yang sangat mahal, anaknya yang dirawat selama ini diberikan kepada kita, maka hormatilah keempat orang tua kita, bahagiakan dia. Apa yang kita punya rezeki kita bagi, jangan nyusahin lagi. Bahagiakan dia dengan doa, dengan harta, dengan dukungan dan sebagainya, agar orang tua dan mertua kita bahagia dunia dan akhirat. Pintu surga bagi laki-laki ada di orang tuanya, ada di bapaknya, ada juga di ibunya. Maka jangan sekali-kali menyakitkan, tapi kita bahagiakan. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, Allah berkahi sisa umurnya. Bagi yang wafat, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita doakan kedua mempelai agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dibahagiakan dunia akhirat, dan Allah senantiasa menjaganya, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.